Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afik Arsyad. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Program Studi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengimplementasian Pancasila dalam kebijakan negara di bidang politik. Yang akan saya bahas lebih lanjut adalah apa itu implementasi, apa itu Pancasila, bagaimana maksud dan tujuan Pancasila, serta pasal-pasal apa saja yang menjadi dasar dalam kebijakan negara di bidang politik. Baiklah, langsung saja. Silahkan teman-teman menyimak video berikut ini. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara di bidang politik. Implementasi. Apa itu implementasi? Sebenarnya implementasi itu berasal dari kata to implement, yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi itu hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Pancasila. Apa yang telah kalian ketahui tentang Pancasila? Mungkin secara umum kalian sudah mengetahui bahwa Pancasila ini merupakan dasar dari negara Indonesia. Dan Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Nah, kata Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Di sini telah ada 3 pengertian dari Pancasila. Nah, yang pertama, Pancasila merupakan sebuah landasan ideologi negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai acuan dalam segala peraturan dan juga pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila juga merupakan dasar negara dari Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya di sini adalah Pancasila itu merupakan landasan ideologi, merupakan pandangan hidup, dan juga dasar negara. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di slide ketiga ada maksud implementasi Pancasila. Maksud dari implementasi Pancasila itu adalah Pancasila juga merupakan dasar negara dari Republik Indonesia, seperti yang saya jelaskan sebelum di slide kedua. Nah, Pancasila itu mengembangkan sikap dan perilaku dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pancasila itu mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan demokrasi dan HAM berdasarkan Pancasila. Tujuan Pancasila. Segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan Pancasila. Pancasila tidak mungkin terbentuk tanpa adanya sebuah tujuan. Nah, di sini telah ada 3 tujuan dibentuknya Pancasila. Nah, yang pertama, masyarakat memiliki keyakinan akan ketangguhan, ketepatan, dan kebenaran Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, masyarakat memahami secara mendalam tentang konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, masyarakat memiliki pemahaman, kemauan, dan kemampuan mengimplementasikan Pancasila
dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi inilah beberapa tujuan dari dibentuknya Pancasila. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional di bidang politik di negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran yang telah saya baca tadi, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Noto Nagoro, bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara, dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar politik. Sekian untuk video saya untuk kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti tentang apa yang tadi saya jelaskan, yaitu pengimplementasian Pancasila dalam kebijakan negara di bidang politik. Atas lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.